Kita tiba pada bagian tengah dari pelajaran kita, pewahyuan otoritas. Nah, ini mungkin bagian akhir untuk malam hari ini, saudara. Coba kita baca dulu pewahyuan otoritas. Sebagaimana dinyatakan di atas, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Maka kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yakni mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini berbeda bunyinya dengan ayat dalam PBLAI. Ya, saudara, dalam PBLAI dikatakan Tuhan turut bekerja. Nah, dalam ayat ini, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Jadi Tuhan tidak kelihatan turut bekerja. Tapi sebetulnya, saudara-saudaraku, sekalipun tidak kelihatan Tuhan turut bekerja, Tuhan bisa mengatur segala sesuatu itu bekerja bersama-sama. Artinya kalau Tuhan mengatur, sebelumnya Tuhan sudah bekerja. Mengatur segala sesuatu supaya bekerja bersama-sama demi kebaikan kita yang mengasihi Elohim. Jadi, saudara-saudara, melalui duri dalam daging, Paulus itu, Tuhan memberikan kepada Paulus pewahyuan otoritas dari pemercaya lahir baru. Jadi pewahyuan otoritas para pemercaya lahir baru itu Tuhan berikan kepada Paulus supaya Paulus bagikan. Ini loh, kamu dapat pewahyuan ini loh. Katakan kepada para pemercaya lahir baru bahwa mereka punya otoritas. Punya otoritas untuk memperkatakan firman. Jadi setiap pemercaya punya otoritas dalam nama Yesua. Punya otoritas atas apa? Atas setan dan para malaikatnya, ya, malaikat gelapnya. Namun kita harus memaksa kuasa itu secara verbal. Ini verbal ya, kurang R ya. Secara verbal. Jadi kita harus mengucapkannya, mengucapkan otoritas itu dengan memerintahkan roh jahat agar berhenti. Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, diam kau roh jahat, gitu. Kita katakan, berhenti pekerjaanmu. Aku hentikan pekerjaanmu. Kita harus berani katakan gitu, saudara, ya. Bahkan dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8, dan agar aku tidak meninggikan diri di dalam luar biasanya penyikapan itu, maka kepadaku telah diberikan sebuah duri di dalam daging, yakni utusan setan untuk menyiksa aku, supaya aku tidak meninggikan diri. Berkenan dengan itu, aku sudah 3 kali meminta kepada Tuhan agar hal itu dapat disingkirkan dari aku. Jadi, Paulus meminta Elohim untuk membebaskannya ketimbang menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi, lihat saudara-saudaraku, seharusnya ya, Paulus itu, maksudnya, aku sudah 3 kali meminta kepada Tuhan agar hal itu dapat disingkirkan dari aku. Jadi sebetulnya Paulus itu seharusnya ya nggak usah meminta begini lagi. Nanti ayat 9 dan 10-nya tahu deh bahwa itu semua adalah untuk kebaikan dia. Pada waktu dia lemah, dia kuat. Karena pada waktu itu Roh Kudus membimbing dia untuk mengucapkan otoritas, gitu ya. Nah, ini dia ya. Oke. Seharusnya itu harus diucapkan, dipaksa kita ucapkan secara verbal. Nah, Tuhan selalu menolak melakukan yang mustahil sampai kita telah melakukan yang mungkin kita lakukan. Yang mungkin kita lakukan adalah kita mengucapkan secara verbal. Bisa nggak saudaraku bahwa bahwa kita bisa menghentikan pekerjaan utusan setan itu. Kita bisa menghentikan penyakit, kita bisa menghentikan kelemahan tubuh. Kita bisa mengatakan itu. Jadi itu adalah yang mampu kita lakukan, yang mungkin kita lakukan. Tapi yang mustahil kita lakukan itu jadi spesialisasinya dia. Ya, Tuhan selalu menolak melakukan yang mustahil sampai kita sudah melakukan yang mungkin. Jadi kalau yang mungkin kita tidak lakukan, maka yang mustahil pun Tuhan tidak lakukan. Tapi kalau yang mungkin kita bisa lakukan, yaitu kita memperkatakan secara verbal, itu kan gampang memperkatakan.
maka Tuhan akan melakukan yang mustahil. Itu bagiannya Tuhan. Atau sampai kita telah memakai kuasa dan hukum-hukum yang telah disediakan bagi kita. Begitu kita memakai kuasanya, otoritasnya, begitu kita memakai hukum-hukumnya, saudaraku, maka dia akan melakukan bagian yang mustahil. Nah, inilah yang akhirnya kita simpulkan sebagai segala sesuatu ya kerja bersama-sama untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan.